Pembahasan buku paket matematika kelas 7 SMP atau MTS semester 1 tahun edisi revisi 2017. Baik, kita buka bukunya. Sekarang akan kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar bab 2 himpunan. Sekarang kita akan masuk di Ayo Kita Berlatih 2.6 halaman 147. Baik, di sini kita sudah sampai di halaman 147. Ayo kita berlatih 2.6. Pertama-tama akan kita bahas mulai dari nomor 1. Baik, di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan mencacah seluruh anggotanya. Baik, di sini untuk soal nomor 1, di sini ada A, B, C, dan D. Kita akan menyebutkan semua anggota yang masuk di dalam himpunannya. Jadi di sini untuk himpunan A dengan anggota X sedemikian hingga X elemen P, X kurang dari 20 dan P bilangan prima. Baik, di sini artinya adalah X kurang dari 20 dan X termasuk bilangan prima. Sehingga untuk bilangan prima kurang dari 20, jawabannya di sini adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Kemudian untuk himpunan B dengan anggota X sedemikian hingga X adalah bilangan bulat positif yang kurang dari 12. Baik, untuk bilangan bulat positif kurang dari 12, di sini bisa kita tulis untuk angkanya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi di sini kurang dari 12, di sini berakhir di angka 11. Dan di sini bilangan bulat positif dimulai dari angka 1. Kemudian untuk himpunan C dengan anggota X sedemikian hingga X adalah kuadrat dari bilangan bulat. X kurang dari 100. Baik, jadi di sini untuk X kuadrat dari bilangan bulat, artinya di sini bilangan bulat dimulai dari 0, sehingga di sini bisa kita jawab untuk yang C dimulai dari 0 kuadrat. 0 kuadrat sama dengan 0. Kemudian 1 kuadrat sama dengan 1. 2 kuadrat di sini 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat di sini 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat di sini 49, 8 kuadrat 64, dan 9 kuadrat di sini 81. Sampai di sini sudah tidak bisa kita lanjutkan lagi, karena di sini apabila 10 kuadrat hasilnya adalah 100. Dan di sini tandanya adalah kurang dari 100. Kemudian untuk yang D, di sini himpunan D dengan anggota X sedemikian hingga X elemen G. Seharusnya di sini ada tanda elemen seperti yang soal A, elemen G dan X kurang dari 10, G bilangan genap positif. Baik, jadi di sini untuk X kurang dari 10 dan G bilangan genap positif. Jadi di sini dimulai dari 2, kemudian 4, 6, kemudian 8. Jadi 2 ini adalah bilangan genap positif yang pertama. Kemudian kurang dari 10 di sini berakhir di angka 8. Sehingga di sini untuk soal nomor 1 sudah kita selesaikan. Untuk yang berikutnya, sekarang kita akan masuk di soal nomor 2. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Nyatakan himpunan berikut dengan menuliskan notasi pembentuk himpunannya. Baik, jadi di sini kita akan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Pertama-tama di sini dimulai dari yang A. Himpunan P dengan anggota 0, 3, 6, 9, 12. Sehingga di sini untuk notasi pembentuk himpunan di sini bisa kita tulis seperti ini. P sama dengan X sedemikian hingga X lebih besar dari negatif 1 dan kurang dari 13. Sedangkan di sini X elemen bilangan 0 atau kelipatan 3. Jadi di sini bilangan 0. Jadi di sini untuk bilangan 0 yang pertama-tama di sini 0.
Kemudian atau kelipatan 3. Jadi untuk kelipatan 3 di sini 3, 6, 9, 12. Sampai di sini kita batasi dengan X kurang dari 13. Sehingga di sini untuk yang A sudah kita jawab. Kemudian untuk yang B, himpunan Hi dengan anggota negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Sehingga di sini bisa kita tulis himpunan Hi sama dengan notasi X sedemikian hingga X lebih besar dari negatif 4 kurang dari 4. X elemen bilangan bulat. Jadi untuk bilangan bulat yang lebih besar dari negatif 4, maka di sini dimulai dari negatif 3, negatif 2 dan seterusnya, kemudian kurang dari 4, maka di sini berakhir di angka 3. Kemudian untuk yang C, di sini himpunan R dengan anggota MNOP. Sehingga di sini untuk notasi pembentuk himpunan bisa kita tulis X sedemikian hingga X adalah urutan 4 huruf abjad setelah L. Jadi setelah L di situ ada M, N, O, dan P. Sehingga di sini untuk soal nomor 2 di sini sudah kita selesaikan. Untuk yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 3. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan mendaftar anggota-anggotanya. Baik, di sini untuk soal nomor 3 kita akan mendaftar anggota dari himpunan P, H, R, dan S. Pertama-tama untuk yang A di sini himpunan P, bilangan cacah ganjil kurang dari 20. Baik, jadi untuk bilangan cacah ganjil kurang dari 20 di sini anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Jadi di sini berhenti di angka 19. Kemudian untuk yang B, himpunan Hi dengan anggota bilangan genap antara 1 dan 40 yang habis dibagi 4. Jadi di sini untuk bilangan genap antara 1 dan 40 habis dibagi 4, ini sama dengan bilangan kelipatan 4. Sehingga di sini untuk kelipatan 4, pertama-tama di sini ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Jadi berhenti di angka 36 karena di sini bilangan genap di antara 1 dan 40. Artinya di sini sebelum 40 dan 40 tidak boleh diikut sertakan. Kemudian untuk yang C, himpunan R dengan anggota bilangan prima antara 50 dan 80. Baik, jadi di sini bilangan prima di antara 50 dan 80 di sini bisa kita tulis. Untuk yang pertama di sini kita langsung memakai 53. Untuk 51 di situ bukan bilangan prima. Karena 51 di situ apabila dibagi 3 hasilnya adalah 17. Artinya di situ 51 memiliki faktor 3 dan 17. Kemudian di sini ada 53. Kemudian di sini langsung ke 59. Di situ untuk 57 juga bukan merupakan bilangan prima karena 57 dibagi 3 hasilnya adalah 19. Maka di sini kita langsung ke 59, kemudian 61, kemudian 67, kemudian di sini untuk 69 bukan bilangan prima karena 69 bisa dibagi 3. Kemudian di sini kita langsung ke 71, 73, kemudian untuk 77 juga bukan prima karena bisa dibagi 7. Sehingga di sini langsung 79. Baik, ini untuk anggota himpunan dari R. Kemudian di sini untuk yang D, himpunan S dengan anggota bilangan bulat kurang dari 10. Maka di sini untuk anggotanya bilangan bulat kurang dari 10 di sini ada 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi di sini untuk batasannya di sini 9 dan di sini untuk batasannya sampai negatif tak berhingga. Sehingga di sini untuk soal nomor 3 sudah kita selesaikan.
Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 4. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Sebutkan 3 himpunan semesta dari himpunan-himpunan berikut. Baik, di sini untuk soal nomor 4 kita akan menyebutkan 3 himpunan semesta dari himpunan K, L, M, dan N. Pertama-tama di sini untuk yang A, himpunan K dengan anggota 2, 3, 5, 7. Jadi untuk semesta yang bisa mencakup anggota 2, 3, 5, 7, di sini ada banyak. Di sini bisa kita tulis yang pertama untuk himpunan bilangan bulat, di sini bisa. Jadi 2, 3, 5, 7 termasuk himpunan bilangan bulat. Kemudian juga himpunan bilangan cacah di sini juga termasuk. Kemudian juga himpunan bilangan asli di sini juga bisa. Atau juga teman-teman bisa memakai himpunan bilangan prima. Di sini apabila kita lihat di sini juga bilangan prima. Baik, ini untuk yang A. Kemudian untuk yang B, di sini untuk himpunan L dengan anggota 2, 4, 6, 8, 10. Untuk semestanya di sini bisa kita tulis. Yang pertama himpunan bilangan genap, karena di sini bisa dilihat semuanya genap. Kemudian juga bisa himpunan bilangan asli, di sini semuanya positif sehingga di sini bilangan asli. Kemudian yang ketiga di sini bisa kita tulis himpunan bilangan kelipatan 2. Di sini semua kelipatan 2. Sehingga di sini untuk yang B sudah kita jawab. Kemudian untuk yang C di sini ada himpunan M dengan anggota sapi, kerbau, kambing. Maka di sini semestanya bisa kita tulis himpunan hewan herbivora. Herbivora di sini maksudnya adalah pemakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian juga bisa kita tulis himpunan hewan beranak karena di sini bisa dilihat sapi, kerbau, dan kambing di sini hewan yang beranak bukan bertelur. Kemudian di sini juga bisa himpunan hewan ternak. Jadi di sini untuk sapi, kerbau, dan kambing di sini ketiganya termasuk hewan ternak. Kemudian yang D di sini himpunan N dengan anggota harimau, buaya, dan singa. Di sini bisa kita tulis jadi himpunan hewan berkaki 4. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk harimau, buaya, dan singa di sini ketiganya sama-sama berkaki 4. Kemudian juga himpunan hewan bergigi taring. Di sini untuk harimau, buaya, dan singa di sini pasti memiliki gigi taring. Kemudian juga yang ketiga di sini himpunan hewan pemakan daging. Jadi di sini bisa dilihat untuk harimau, buaya, dan singa di sini termasuk ketiga hewan yang memakan daging. Sehingga di sini untuk soal nomor 4 sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 5. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Apakah setiap pasangan himpunan ini sama atau tidak? Baik, di sini untuk yang nomor 5, di sini kita hanya menjawab sama atau tidak. Jadi untuk yang A, di sini himpunan A dengan anggota 2, dan B di sini himpunan dengan anggota himpunan 1. Di sini jawabannya untuk A dan B di sini tidak sama, karena di sini sudah jelas anggotanya di sini berbeda. Ini ada 2 dan ini ada himpunan 1. Kemudian untuk yang B, himpunan R dengan anggota 1 dan di sini S dengan anggota 1 dan himpunan 1. Di sini untuk R dan S di sini tidak sama. Meskipun di sini ada 1 dan 1 dan 1, di sini tetap berbeda karena untuk yang R di sini himpunan dengan anggota 1 dan di sini S dengan anggota 1 dan himpunan dengan anggota 1. Jadi di sini untuk yang S di sini di dalam himpunan terdapat himpunan. Berbeda dengan yang R di sini hanya himpunan yang di dalamnya tidak memiliki himpunan. Kemudian untuk yang C di sini C himpunan kosong dan untuk yang D di sini himpunan dengan di dalamnya himpunan kosong. Di sini hampir mirip dengan yang B. Jawabannya di sini juga sama, tidak sama karena di sini himpunan dengan di dalamnya himpunan kosong. Dan di sini untuk yang C di sini hanya himpunan kosong. Sehingga di sini jawabannya tidak sama.
Kemudian untuk yang D, himpunan X dengan anggota MNOP dan himpunan Y dengan anggota MOPN. Jadi di sini untuk yang D ini adalah himpunan yang sama. Karena di sini anggotanya sama. Di sini sama-sama ada M, sama-sama ada N, sama-sama ada O, sama-sama ada P. Dan hanya ada 4 anggota ini. Artinya tidak ada tambahan anggota lain di salah satu di himpunan X ataupun himpunan Y. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah tidak sama, tidak sama, tidak sama. Kemudian untuk yang D di sini sama. Untuk soal nomor 5 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 6. Di sini bisa diperhatikan. Tentukan semua himpunan kuasa dari himpunan-himpunan berikut. Baik, di sini bisa diperhatikan. Jadi di sini ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Di sini untuk himpunan A, di sini memiliki 3 anggota, 0, 1, 2. Himpunan B di sini memiliki 4 anggota dan himpunan C di sini memiliki 5 anggota. Pertama-tama di sini kita bahas dulu. Jadi di sini untuk soal yang A dengan 3 anggota, maka di sini himpunan kuasanya di sini adalah kumpulan dari himpunan bagian. Sehingga di sini untuk jawabannya ini nanti adalah 2 pangkat 3 atau di sini 8 untuk anggotanya. Kemudian untuk yang B di sini ada 4 anggota, 1 2 3 4 sehingga 2 pangkat 4. Maka di sini ada 16 dan untuk yang C di sini ada 5 anggota. A, I, U, E, O, maka di sini 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Untuk yang A terlebih dahulu, jadi himpunan kuasanya dengan 8 anggota. Di sini adalah yang pertama himpunan kosong, yang kedua di sini himpunan dengan anggota 0, dengan anggota 1, dengan anggota 2, kemudian dengan anggota 01, 02, 12, 012, 012. Sehingga di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini sudah benar untuk yang A. Untuk yang B di sini ada 4 anggota, maka di sini ada 16. Di sini bisa kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16. Untuk anggotanya di sini pertama-tama himpunan kosong. Kemudian himpunan dengan anggota 1, anggota 2, anggota 3, anggota 4, kemudian 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Kemudian setelah 2 di sini ada 3 anggota, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4. Setelah habis dengan 3 anggota, sekarang dengan 4 anggota di sini kita tulis semua. Kemudian untuk yang 32 di sini caranya sama dengan yang B. Jadi di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Untuk caranya di sini sama dengan yang B. Jadi di sini himpunan kosong. Kemudian di sini mendata dengan 1 anggota A, I, U, E, O. Kemudian dengan 2 anggota. Jadi dengan AI, kemudian AU, AE, AO. Kemudian setelah A selesai dengan I, IU, IE, IO, IO, dan seterusnya. Sampai di sini ketemu 32 dari himpunan bagian. Untuk soal nomor 6 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 7. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Diketahui himpunan A dengan anggota 2, 4, dan 6, himpunan B dengan anggota 2 dan 6, himpunan C dengan anggota 4 dan 6, dan himpunan D dengan anggota 4, 6, dan 8.
Tentukan pasangan himpunan bagian dari himpunan-himpunan tersebut. Jadi di sini untuk pasangan himpunan bagian yang pertama, di sini adalah himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Karena di sini bisa dilihat 2,6 untuk anggota B di sini terdapat pada anggota A, atau di sini sebagian anggota dari himpunan A ini adalah himpunan B, sehingga di sini himpunan B himpunan bagian dari A. Kemudian juga di sini himpunan C. Jadi himpunan C merupakan himpunan bagian dari A, karena di sini bisa dilihat sebagian anggota dari himpunan A di sini adalah himpunan C. Di sini 4,6 untuk himpunan C. Kemudian di sini untuk himpunan A 246. Kemudian selain ini, himpunan C juga merupakan himpunan bagian dari himpunan D. Karena di sini bisa dilihat sebagian anggota dari himpunan D di sini adalah himpunan C. Di sini ada 46, di sini ada 468. Sehingga di sini untuk soal nomor 7 kita menemukan 3 pasang himpunan bagian. Untuk soal nomor 7 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 8. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Diketahui P adalah himpunan siswa di kelasmu yang mempunyai adik. Nyatakanlah P dengan mendaftar anggotanya. Dan H adalah himpunan siswa di kelasmu yang mempunyai kakak. Nyatakanlah H dengan mendaftar anggotanya. Nyatakanlah himpunan P dan himpunan H dalam suatu diagram Venn. Baik, di sini untuk soal nomor 8, di sini adalah soal yang relatif ternyata. Jadi di sini kita diminta untuk mendaftar anggota dari himpunan P dan himpunan H. Untuk himpunan P, ini adalah siswa yang memiliki adik. Kemudian himpunan H ini adalah siswa di kelas yang memiliki kakak. Jadi di sini bisa teman-teman coba. Namun di sini tidak akan saya jawab karena di sini jawabannya relatif. Artinya di sini setiap kelas berbeda-beda dan setiap sekolah pun juga berbeda-beda. Karena di sini jumlah muridnya jelas tidak sama dan orang-orangnya juga tidak sama dan punya adik atau kakaknya di sini juga tidak sama. Sehingga di sini jawabannya adalah relatif, namun di sini untuk intinya di sini adalah P himpunan siswa di kelas yang memiliki adik dan H adalah himpunan siswa di kelas yang memiliki kakak. Kemudian untuk yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 9. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Tentukan pernyataan yang benar dari pernyataan-pernyataan berikut. Baik, di sini ada pernyataan dari A sampai H. Jadi di sini kita akan menjawab apakah pernyataan ini benar ataukah salah. Untuk yang pertama di sini bisa dilihat X elemen himpunan X. Jadi di sini adalah benar. Kemudian yang kedua himpunan X himpunan bagian dari himpunan X. Jadi di sini jawabannya benar. Kemudian yang C himpunan X elemen himpunan yang di dalamnya ada himpunan X di sini benar. Kemudian yang D himpunan kosong elemen dari himpunan yang di dalamnya ada X di sini salah. Kemudian yang E X elemen himpunan yang di dalamnya ada himpunan X di sini jawabannya adalah salah. Kemudian yang F himpunan kosong himpunan bagian dari himpunan beranggotakan X di sini benar. Jadi di sini bisa dilihat untuk yang F dan untuk yang D. Jadi di sini apabila tandanya adalah elemen dari di sini salah. Namun di sini apabila tandanya adalah himpunan bagian dari di sini jawabannya adalah benar. Kemudian yang G himpunan dengan anggota X elemen dari himpunan yang beranggotakan X di sini salah. Untuk yang G di sini bisa diperhatikan dengan yang B. Jadi di sini bisa dilihat untuk perbedaannya. Apabila di sini himpunan bagian maka di sini benar.
Namun di sini apabila di sini elemen dari, maka di sini salah. Kemudian yang H, himpunan dengan anggota X merupakan himpunan bagian dari himpunan yang di dalamnya ada himpunan beranggotakan X. Di sini adalah salah. Jadi di sini untuk yang H bisa diperhatikan dengan yang C. Jadi di sini sama-sama himpunan X, kemudian di sini ada elemen dari dan di sini himpunan bagian dari. Kemudian di sini ada himpunan dengan anggota himpunan di dalamnya himpunan X. Di sini pun juga sama. Maka di sini apabila tandanya adalah elemen dari, di sini benar. Namun di sini apabila tandanya adalah himpunan bagian dari, di sini salah. Sehingga di sini untuk soal nomor 9 sudah kita selesaikan dari A sampai H. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita akan masuk di soal nomor 10. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Diketahui himpunan A himpunan bagian dari himpunan C dan himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan C. Lukiskanlah seluruh kemungkinan diagram Venn dari himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Baik, di sini untuk soal nomor 10 untuk diagram Venn-nya di sini ada beberapa. Untuk yang pertama di sini bisa diperhatikan, ini untuk yang pertama. Jadi di sini untuk himpunan A dan himpunan B di sini sama-sama tidak berkaitan. Namun di sini himpunan A dan himpunan B berada di dalam himpunan C, sehingga di sini himpunan A merupakan himpunan bagian dari C dan himpunan B merupakan himpunan bagian dari C. Atau yang kedua di sini bisa diperhatikan. Jadi di sini ada irisan antara himpunan A dan himpunan B. Jadi di sini bisa diperhatikan. Ini ada irisannya. Dan di sini himpunan A dan himpunan B tetap di dalam himpunan C. Kemudian untuk yang ketiga di sini bisa diperhatikan. Jadi di sini untuk yang ketiga himpunan B berada di dalam himpunan A. Sehingga di sini himpunan B merupakan himpunan bagian dari A dan himpunan A di sini berada di dalam himpunan C, sehingga di sini himpunan A dan himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan C. Kemudian untuk yang keempat di sini bisa diperhatikan. Jadi untuk perbedaannya untuk yang ketiga dan keempat, di sini untuk yang keempat himpunan A berada di dalam himpunan B atau himpunan A merupakan himpunan bagian dari B, sehingga di sini himpunan A dan himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan C. Jadi di sini bisa dilihat perbedaannya. Jadi di sini B di dalam, kemudian A di luar, namun di sini A di dalam dan B di luar. Kemudian untuk kemungkinan yang berikutnya, ternyata di sini bisa jadi untuk himpunan A dan himpunan B ini adalah himpunan yang memiliki anggota yang sama. Sehingga di sini himpunan A dan himpunan B di sini merupakan himpunan bagian dari himpunan C. Kemudian di sini untuk yang keenam, jadi di sini untuk yang keenam adalah himpunan A, himpunan B ataupun himpunan C. Di sini adalah himpunan yang memiliki anggota yang sama. Sehingga di sini himpunan A merupakan himpunan bagian dari C. Kemudian juga himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan C. Sehingga di sini untuk soal nomor 10 di sini kita menemukan 6 kemungkinan. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan soal nomor 11. Di sini bisa diperhatikan. Misalkan M adalah himpunan yang didefinisikan sebagai X elemen dari B, sedemikian hingga X kuadrat kurang dari sama dengan 10 dan X negatif 1 kurang dari 2 dengan B adalah himpunan bilangan bulat. Tentukan banyaknya himpunan bagian tak kosong dari M. Baik, untuk soal nomor 11 di sini bisa diperhatikan. Jadi di sini X elemen dari B. B yang dimaksud di sini adalah bilangan bulat. Ini untuk syarat yang pertama, B adalah bilangan bulat. Maka di sini X ini adalah bilangan bulat.
Kemudian yang kedua, di sini X kuadrat kurang dari sama dengan 10. Maka di sini untuk syaratnya yang kedua di sini bisa kita tulis X kuadrat kurang dari sama dengan 10. Artinya di sini dari X kuadrat hanya bisa diganti oleh beberapa angka. Jadi di sini hanya bisa diganti oleh negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Jadi untuk negatif 3 kuadrat, semisal di sini X-nya kita ganti dengan negatif 3, maka di sini negatif 3 kuadrat sama dengan 9, 9 kurang dari sama dengan 10. Maka di sini memenuhi. Namun di sini apabila kita masukkan negatif 4, negatif 4 kuadrat hasilnya adalah 16, maka di sini 16 kurang dari sama dengan 10 tidak memenuhi, sehingga di sini batasannya adalah negatif 3. Dan untuk sebelah kanan di sini batasannya adalah 3, karena di sini 3 kuadrat sama dengan 9. Namun di sini apabila kita masukkan angka 4, 4 kuadrat sama dengan 16, 16 kurang dari sama dengan 10, maka di sini untuk diganti dengan angka 4 di sini tidak memenuhi, sehingga di sini batasannya adalah 3. Sehingga di sini untuk syarat yang X kuadrat kurang dari sama dengan 10 di sini hanya bisa dimiliki oleh negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian untuk yang berikutnya X negatif 1 kurang dari 2. Jadi di sini untuk syarat berikutnya kita tulis di sini X negatif 1 kurang dari 2, maka di sini untuk negatif 1 kita pindah ke ruas kanan, maka di sini menjadi positif 1. Maka di sini jawabannya adalah X kurang dari 3. Maka di sini untuk nilai yang memenuhi himpunan dari X kurang dari 3 di sini hanya bisa dimiliki oleh 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Jadi di sini untuk 2 kurang dari 3 di sini memenuhi, 1 kurang dari 3 memenuhi, 0 kurang dari 3 memenuhi, negatif 3 kurang dari 3 memenuhi sampai di sini negatif tak berhingga. Namun di sini untuk syaratnya karena di sini adalah yang pertama elemen bilangan bulat, yang kedua di sini X kuadrat kurang dari sama dengan 10, yang ketiga di sini X negatif 1 kurang dari 2, maka harus mencakup ketiga-tiganya. Sehingga di sini bisa diperhatikan untuk nilai X di sini adalah irisan dari ketiga syarat, maka di sini jawabannya hanyalah ini, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Karena di sini apabila kita masukkan syarat yang pertama, termasuk bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari negatif, 0, dan positif, di sini memenuhi. Kemudian di sini dimasukkan ke syarat yang kedua dari negatif 3 sampai 3 di sini memenuhi. Negatif 3, 2, negatif 1, 0, 1, 2 di sini ada. Dan di sini apabila dimasukkan di syarat yang ketiga, X negatif 1 kurang dari 2 di sini batasannya 2. Batasan 2, kemudian di sini untuk sebelah kiri sampai tak berhingga. Namun di sini kita cukupkan sampai negatif 3 karena di sini hanya sampai negatif 3. Dan di sini hanya kita ambil sampai 2 meskipun di sini sampai 3. Namun di sini 3 tidak memenuhi untuk syarat yang ketiga. Sehingga di sini kita hanya mengambil sampai di angka 2. Maka di sini untuk yang ditanyakan banyaknya himpunan bagian yang tak kosong dari M. Pertama-tama di sini kita tulis dulu untuk rumus himpunan bagian. Jadi rumus untuk banyaknya himpunan bagian ini sama dengan 2 pangkat N. Untuk N di sini adalah banyaknya anggota dari himpunan X. Jadi di sini ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini 2 pangkat 6. Sehingga di sini banyaknya himpunan bagian dari M di sini adalah 64. Maka di sini untuk yang ditanyakan banyaknya himpunan bagian yang tak kosong, sehingga di sini untuk banyaknya himpunan bagian yang tak kosong di sini 64 negatif 1, maka di sini hasilnya adalah 63. Sehingga di sini untuk soal nomor 11 sudah kita selesaikan.
Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita akan lanjutkan untuk soal nomor 12. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Tentukan kardinalitas himpunan-himpunan berikut. Baik, di sini bisa diperhatikan, di sini ada A, B, C, dan D. Di sini ada himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan himpunan D. Jadi di sini kita akan mencari kardinalitas dari himpunan-himpunan. Di sini untuk yang A, himpunan A sama dengan anggotanya 1, 2, 3, 4. Maka di sini untuk kardinalitas dari himpunan A di sini adalah 4. Jadi di sini bisa diperhatikan 1, 2, 3, 4. Untuk yang himpunan B di sini juga sama 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga di sini ada 5. Untuk yang C di sini juga sama 1, 2, 3. Sehingga di sini ada 3. Kemudian untuk yang berikutnya di sini ada himpunan D yang tersusun dari huruf matematika. Jadi di sini untuk kardinalitas di sini tidak boleh ada anggota yang sama. Jadi di sini bisa teman-teman lihat di sini sudah ada M dan di sini berulang lagi M, sehingga di sini kita silang untuk yang M. Kemudian di sini sudah ada A dan di sini A, maka di sini kita silang. Di sini sudah ada T, di sini T lagi, maka di sini kita silang. Kemudian di sini sudah ada A dan di sini ada A lagi, maka di sini silang. Maka untuk kardinalitas dari himpunan D di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka di sini ada 6. Untuk soal nomor 12 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 13. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Tentukan himpunan kuasa dari himpunan-himpunan berikut. Baik, di sini bisa diperhatikan. Jadi di sini ada A, B, C, dan D. Jadi di sini untuk yang pertama di sini ada himpunan dengan anggota A, maka di sini anggotanya hanya 1. Maka di sini himpunan kuasa di sini banyaknya nanti adalah 2 karena di sini 2 pangkat 1. Kemudian yang B di sini anggotanya ada 2, ada A dan B. Maka di sini untuk jumlah anggota untuk himpunan kuasanya di sini ada 2 pangkat 2 sama dengan 4. Untuk yang C di sini juga sama, himpunan dengan anggotanya di sini adalah A dan yang kedua di sini anggotanya adalah himpunan, di dalamnya himpunan kosong. Maka di sini ada 2 anggota. Anggota untuk himpunan kuasanya di sini ada 4 karena 2 pangkat 2. Kemudian yang D di sini anggotanya ada 3. Untuk yang pertama di sini himpunan kosong. Untuk yang kedua di sini himpunan yang di dalamnya ada himpunan kosong. Untuk yang ketiga di sini himpunan kosong dan himpunan yang di dalamnya ada himpunan kosong. Sehingga di sini anggotanya ada 3. Maka di sini anggota untuk himpunan kuasanya di sini adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dan untuk anggota himpunan kuasanya di sini akan kita tulis untuk yang A di sini himpunan dengan anggota A. Maka di sini himpunan kuasanya terdiri dari himpunan kosong dan himpunan dengan anggota A. Kemudian untuk yang B himpunan dengan anggota A dan B di sini anggota himpunan kuasanya ada 4. Maka di sini bisa kita tulis himpunan kosong, kemudian himpunan dengan anggota A, himpunan dengan anggota B, dan himpunan dengan anggota AB. Kemudian di sini bisa dilihat 1, 2, 3, 4. Di sini sudah ada 4. Kemudian di sini untuk yang C di sini juga sama. Jadi di sini himpunan dengan anggota A dan dengan anggota himpunan yang di dalamnya ada himpunan kosong. Maka di sini bisa kita tulis untuk yang pertama di sini himpunan kosong, yang kedua di sini himpunan dengan anggota A, yang ketiga di sini himpunan dengan anggota di sini himpunan kosong. Kemudian yang keempat di sini adalah kita tuliskan semuanya. Jadi di sini himpunan dengan anggota A dan di sini di dalamnya ada himpunan kosong. Sehingga di sini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini untuk yang D di sini dengan 3 anggota. Yang pertama di sini himpunan kosong, yang kedua di sini himpunan yang di dalamnya ada himpunan kosong, kemudian di sini himpunan kosong dan himpunan yang di dalamnya ada himpunan kosong. Maka di sini ada 1, 2 dan 3. Maka di sini untuk himpunan kuasanya di sini ada 8. Di sini bisa teman-teman lihat
Di sini antara himpunan bagian satu dan lain di sini sudah saya pisahkan dengan koma yang berwarna merah. Jadi di sini bisa teman-teman lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini sudah ada 8. Atau di sini untuk teman-teman yang agak bingung dengan kurung kurawanya, jadi di sini bisa diperhatikan. Di sini saya sudah memberi tanda. Jadi di sini saya beri tanda warna. Jadi di sini untuk anggota yang pertama di sini warnanya merah, yang kedua di sini hijau, dan yang ketiga di sini biru. Jadi di sini untuk himpunan kuasa anggotanya di sini pun juga sudah saya beri warna. Jadi di sini bisa teman-teman perhatikan. Nah, jadi kurang lebih adalah seperti ini. Jadi yang pertama di sini adalah himpunan kosong. Yang kedua di sini kita data untuk satu-satu. Jadi di sini yang pertama adalah himpunan kosong. Di sini warnanya merah. Kemudian yang kedua himpunan dengan di dalamnya himpunan kosong. Di sini yang hijau. Kemudian di sini yang biru. Kemudian di sini merah dengan hijau. Merah dengan biru. Hijau dengan biru. Kemudian merah, hijau, biru. Merah, hijau, biru. Nah, sehingga di sini banyaknya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini bisa teman-teman lihat. Jadi di sini sudah ada 8. Apabila teman-teman bingung dengan kurung kurawa ini, maka teman-teman bisa mengikuti untuk garisnya. Di sini sudah saya beri tanda warna, garis. Di sini sudah mencakup himpunan kuasa. Untuk soal nomor 13 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan lanjutkan untuk soal nomor 14. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Jika A adalah himpunan semua bilangan bulat positif yang membagi habis bilangan 2015. Tentukan banyak himpunan bagian dari A yang tidak kosong. Baik, di sini pertama-tama kita tulis terlebih dahulu. Jadi di sini untuk himpunan A ini adalah himpunan yang habis membagi 2015. Artinya di sini adalah himpunan dari bilangan bulat positif. Jadi di sini semuanya harus positif. Kemudian di sini yang habis membagi 2015 artinya di sini tidak bersisa. Jadi di sini untuk 2015 dibagi 1 hasilnya 2015. Dibagi dengan 5, hasilnya adalah 403. Dibagi dengan 13, hasilnya adalah 155. Dan dibagi dengan 31, hasilnya adalah 65. Sehingga di sini untuk himpunan dari A, di sini anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka di sini banyaknya himpunan bagian dari A, sehingga di sini bisa kita tulis. Di sini rumusnya adalah 2 pangkat N, dengan di sini N adalah banyaknya anggota dari A. Sehingga ini tadi sudah kita jawab, di sini ada 8, maka di sini jawabannya adalah 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 di sini adalah 256. Dan dari soal nomor 14 yang ditanyakan adalah banyak himpunan bagian dari A yang tidak kosong. Sehingga di sini untuk jawabannya 256 kita kurangi dengan 1. Karena di sini untuk himpunan yang kosong di sini ada 1. Sehingga di sini 256 negatif 1 hasilnya adalah 255. Sehingga di sini untuk soal nomor 14 sudah kita selesaikan. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan untuk soal nomor 15. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Dengan menerapkan prosedur yang telah diajarkan, cek kesamaan himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B dengan anggota 1, 3, 5, 2, 4. Berapa langkah yang diperlukan untuk memastikan A sama dengan B? Berapa pencocokan yang harus dilakukan? Apakah kalian dapat membuat kesimpulan keterkaitan antara banyaknya anggota himpunan dengan banyaknya langkah dan banyaknya pencocokan? Baik, di sini bisa diperhatikan untuk soal nomor 15. Jadi di sini intinya adalah cek kesamaan himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B dengan anggota 1, 3, 5, 2, 4.
Kemudian di sini yang ditanyakan, yang pertama di sini adalah berapa langkah yang diperlukan untuk memastikan A sama dengan B. Ini yang pertama. Yang kedua di sini berapa pencocokan yang harus dilakukan. Ini untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah kalian dapat membuat kesimpulan? Jadi di sini kesimpulan terkait banyaknya anggota himpunan dengan banyaknya langkah pencocokan. Baik, untuk menjawab soal nomor 15, jadi di sini bisa dibuka bukunya. Jadi di sini sebenarnya sudah ada contoh di halaman 146. Jadi di sini bisa dilihat alternatif penyelesaian. Jadi di sini ada 1, 2, 3. Jadi apabila tadi yang ditanyakan adalah berapa langkah yang diperlukan, maka di sini ada 3 langkah sesuai dengan yang ada di dalam buku paket. Kemudian yang kedua, tadi yang ditanyakan adalah berapa pencocokan yang harus dilakukan. Maka di sini bisa kita hilangkan untuk soalnya. Di sini kita hapus dulu. Kita fokus ke A dan B. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk A dan B akan kita pindah di sebelah bawah. Jadi di sini bisa diperhatikan di sebelah bawah. Di sini sudah ada A dan B. Jadi untuk caranya di sini kita sesuaikan dengan yang ada di dalam buku paket. Jadi untuk yang pertama di sini bisa diperhatikan satu elemen dari himpunan A dan ternyata satu elemen himpunan B. Baik, jadi di sini kita fokus ke himpunan yang A terlebih dahulu. Kemudian di sini 2 elemen dari himpunan A dan ternyata 2 juga elemen himpunan B. Jadi di sini 2 elemen A dan ternyata di sini 2 juga elemen dari himpunan B. Kemudian 3 elemen dari himpunan A dan ternyata 3 juga elemen dari himpunan B. Jadi di sini bisa diperhatikan 3 elemen A ternyata 3 juga elemen dari himpunan B. 4 elemen dari himpunan A dan ternyata di sini 4 juga elemen dari himpunan B. Kemudian 5 elemen dari himpunan A dan ternyata di sini 5 juga elemen dari himpunan B. Maka di sini untuk kesimpulannya, karena semua anggota himpunan A ada di himpunan B, maka A himpunan bagian dari himpunan B. Kemudian yang kedua, sekarang kita fokus di yang B. Jadi di sini untuk yang pertama, satu elemen dari himpunan B. Jadi di sini satu elemen dari himpunan B dan ternyata satu juga elemen dari himpunan A. Kemudian 3 di sini elemen dari himpunan B dan ternyata 3 juga merupakan elemen dari himpunan A. Kemudian di sini ada 5 elemen dari himpunan B dan ternyata 5 di sini juga elemen dari himpunan A. Kemudian 2 di sini adalah elemen dari B dan ternyata di sini 2 juga elemen dari himpunan A. Kemudian di sini yang terakhir adalah 4 elemen dari himpunan B dan ternyata di sini 4 juga elemen dari himpunan A. Dan di sini sudah habis. Maka di sini kesimpulan yang kedua adalah karena semua anggota himpunan B ada di himpunan A, maka himpunan B himpunan bagian dari A. Kemudian dari kesimpulan ini, dua kesimpulan ini, maka di sini bisa kita jadikan satu kesimpulan. Karena himpunan A himpunan bagian dari himpunan B dan karena himpunan B himpunan bagian dari himpunan A, maka di sini himpunan A sama dengan himpunan B. Kemudian karena kardinalitas himpunan A sama dengan kardinalitas himpunan B atau NA sama dengan NB, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Baik, jadi di sini kita sudah membuktikan bahwa himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Sehingga di sini kita kembali ke soal. Untuk jawabannya di sini kita sudah menjawab. Jadi untuk yang pertama, berapa langkah yang harus diperlukan untuk memastikan A sama dengan B? Jadi tadi ada 3 langkah. Jadi di sini kita kembali ke pekerjaan kita. Jadi untuk langkah pertama, ini kita fokus ke A. Kemudian langkah kedua kita fokus ke B dan untuk langkah ketiga di sini adalah kesimpulan.
dari A, himpunan bagian dari himpunan B, dan himpunan B, himpunan bagian dari himpunan A. Jadi di sini ada 3 langkah. Kemudian yang kedua, di sini adalah berapa pencocokan yang harus dilakukan. Di sini bisa diperhatikan ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka di sini ada 10 pencocokan. Kemudian yang terakhir, apakah kalian dapat membuat kesimpulan terkait banyaknya anggota himpunan dengan banyaknya langkah dan banyaknya pencocokan? Jadi untuk kesimpulannya di sini adalah banyaknya pencocokan sama dengan kardinalitas anggota kedua himpunan. Jadi di sini 10 pencocokan ini karena banyaknya anggota dari A di sini ada 5 dan banyaknya anggota dari B di sini ada 5. Sehingga di sini banyaknya pencocokan dengan banyaknya anggota himpunan di sini sama. Kemudian untuk banyaknya langkah di sini hanya ada 3 langkah. Sehingga di sini untuk soal nomor 15 di sini sudah kita selesaikan. Maka sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Blatik, selamat belajar dan selamat mencoba.